Hari ini kita masih belajar tentang pengajaran Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia bukan hanya saja untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia, lalu pulang atau kembali ke surga. Bukan hanya itu saja peran dia, tapi dia juga mengajar. Apa yang diajarkan Yesus, karakter-karakter atau ajaran-ajaran yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan itu seperti apa? Ya, Tuhan mau semua orang yang menjadi warga kerajaan surga. Sekarang kan kita warga negara Indonesia kan? Ada juga yang warga negara asing mungkin. Tapi Tuhan mau sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita orang-orang yang sudah belajar mengenal Tuhan, Tuhan mau supaya kita memiliki karakter atau sifat-sifat yang dia inginkan, dia harapkan. Semua orang yang masuk ke kerajaannya itu, kerajaan Allah, yang masuk di bawah pemerintahan Tuhan, Tuhan mau ada karakter-karakter yang harus kita miliki. Ya, makanya dia mau mengajar kita hari ini. Matius 5 ayat 1 sampai 12 ya. Banyak sekali yang mau kita pelajari hari ini. Jadi hari ini perhatikan baik-baik sampai di mana nanti berakhir pembelajaran kita. Kalaupun nggak cukup waktu hari ini, kita akan sambung lagi minggu depan ya. Kita mau lihat apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih waktu Yesus mengajar, dia mau kasih tahu ini loh, saya mau kamu melakukan ini loh gitu ya. Jadi kita belajar hari ini apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya, karakter seperti apa yang harus saya miliki, karakter seperti apa yang Tuhan harapkan dalam hidup saya. Baca dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, kamu lihat ini anak yang meminta uang masuk kategori mana? 1, kaya. 2, nggak kaya, nggak miskin, sedang-sedang lah. 3, miskin kali. 3 miskin kali, Miss. Miskin kali ya. Dia masuk Ya. kategori miskin kali. Iya, berarti maksud firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini maksudnya miskin kali, miskin habis-habisan. Apanya yang miskin? Bukan hartanya. Ya, miskin habis-habisan di hadapan Allah. Artinya nggak ada yang bisa diandalkannya. Apa yang bisa diandalkan? Berarti dia mengharapkan belas kasihan, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maksudnya adalah berbahagialah orang yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, ya. Kerajaan surga itu, kerajaan Allah adalah pemberian Tuhan bagi orang berdosa. Jadi untuk masuk ke kerajaan Tuhan itu saya perlu belas kasihan dari Tuhan, tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Kesalehannya pun tidak bisa. Kita lihat ya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan belas kasihan Tuhan. Seperti ini. Kita tengok ya. Ini Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Apa kata Musa? Tuhan, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Coba dulu baca. Musa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing Tuhan, kalau engkau tidak menuntun kami, janganlah suruh kami berangkat Tuhan dari sini. Enggak bisa, nanti tersesat kami. Ini ya, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, coba kita lihat lagi perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini terkenal ini tentara Romawi ini. Orang yang suka nyumbang pembangunan bait suci. Kalau pembangunan ibadat Yahudi itu besar, memerlukan dana yang banyak. Nah, perwira Kapernaum ini suka nyumbang, ya, suka menolong orang. Tapi dia tidak mengandalkan jasa-jasanya datang kepada Tuhan, tidak. Malah apa katanya? Aku tidak layak menerimamu Tuhan di dalam rumahku. Padahal rumah perwira ini besar loh. Jadi bukan soal rumah ya. Tapi soal dia menyadari bahwa dia itu orang yang berdosa. Tugasnya berperang, membunuh orang. Jadi dia merasa
bahwa kesalehannya itu tidak cukup datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katanya. Ya, kita lihat orang yang menganggap diri miskin di hadapan Allah seperti ini, rendah hati dia. Ya, kita lihat lagi si Elia. Ini si Elia. Pada saat itu si Elia bersembunyi di goa. Ya, karena apa? Karena takut dia dikejar-kejar oleh si Raja Ahab sama si Isabel. Disuruh semua supaya nabi-nabi Tuhan dibunuh. Termasuklah ya si Elia setelah bertanding melawan nabi-nabi Baal, terancam nyawanya dibunuh oleh istri raja, si Isabel. Ya, tapi apa kata si Elia? Elia ini orang yang sudah banyak berbuat untuk bangsanya, sudah banyak dia giat bekerja, sungguh-sungguh bekerja supaya bangsa Israel datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia selalu ingatkan karena Elia adalah seorang nabi ya, Nabi Elia. Tapi apa kata Elia waktu dia bersembunyi di goa itu? Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyang, katanya. Ya, jadi Elia tidak bilang, Tuhan, aku sudah bekerja keras, sudah ku ajak semua orang Israel ini menyembah Tuhan, tapi mereka nggak mau Tuhan. Tidak, tapi Elia rendah hati dia. Miskin, maksudnya dia mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan supaya Tuhan bermurah hati kepada dia. Jadi Elia bilang, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah, satu lagi kita lihat, ini pemungut cukai ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ini lihat, ini orang Farisi, lengkap pakaian keparisiannya ya. Dan ini orang pemungut cukai. Tapi yang dibenarkan oleh Tuhan ini pula, ini. Yang memukul-mukul dirinya, nggak berani dia duduk paling depan, malah paling belakang, dia tidak berani menengadah ke langit. Ya, dia bilang, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Cuma itu aja doanya, singkat ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan melihat hati loh. Di dalam hatinya dia merasa, Tuhan, aku ini nggak layak Tuhan datang di hadapan Tuhan. Ya, menganggap dia miskin kesalehan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jadi dia bilang, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Sementara orang Farisi ini, apa doanya panjang ya? Doa orang Farisi ini. Bukan berarti kita doa panjang-panjang kita orang Farisi, bukan ya. Kita lihat orang Farisi ini berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kesannya sombong kali ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini kaya kali dia ini, kaya kesalehan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan kesalehan kita, bisa menjurus kesombongan, ya. Tuhan tidak mau sifat seperti itu. Yang Tuhan mau adalah sifat yang rendah hati. Jadi kita belajar satu poin hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, ya. Jadi kalau memang mau memiliki sorga, Tuhan pemilik sorga itu, Tuhan sendiri yang harus berbelas kasihan. Tergerak hatinya belas kasihan. Baru kita memiliki sorga. Bagaimana supaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Milikilah hati yang rendah hati. Sikap yang rendah hati. Tidak membangga-banggakan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi harus mulai sekarang kita harus belajar. Jangan lagi kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sekarang aku jadi anak baik. Aku udah rajin ke gereja Tuhan. Sudah memberikan persembahan persepuluhan Tuhan, sudah semua kita bilang kebaikan-kebaikan kita. Tapi seperti itu Tuhan nggak suka rupanya. Nah, walaupun kita sudah baik, sudah semua kita lakukan hal yang baik, tetaplah rendah hati. Tuhan mau sikap yang rendah hati. Kelihatannya dari orang-orang doa orang ini, Tuhan, jika Engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, kata si Elia. Kata perwira ini, Tuhan, aku tidak layak menerimamu di rumahku.
Jadi Tuhan mau supaya orang yang rendah hati itu, orang yang miskin itu, berarti dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, hanya mengandalkan kasih karunia Tuhanlah yang bisa masuk ke surga. Kalau perbuatan baik nggak bisa, hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, marah pada saat yang tepat.